Hai, saya Amira Hisana dari kelas MI 2C. Saya akan menjelaskan tentang apa itu topologi jaringan dan perbedaan OSI layer dan IP layer. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusunan jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Topologi yang pertama kali digunakan adalah topologi bus. Setiap topologi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi ini sangat sudah jarang digunakan dalam membangun jaringan komputer karena memiliki beberapa kekurangan, diantaranya memungkinkan terjadinya tabrakan aliran data, atau jika salah satu perangkat putus atau terjadi kerusakan pada satu bagian komputer, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan tersebut diatasi. Contoh gambaran dari topologi bus adalah seperti berikut. Yang kedua adalah topologi star. Seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasanya kita buat atau kita gambar. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan dengan node lainnya. Gambarannya seperti berikut. Yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performa tinggi. Jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video dan audio. Atau ketika performa yang dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Pada topologi cincin, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Antaranya, masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal ini dibantu oleh token. Gambaran dari topologi ring adalah seperti ini, membentuk lingkaran. Yang keempat adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated link. Gambaran dari topologi mesh adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah topologi tree. Topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya, dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkatan lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkatan yang lebih rendah. Seperti berikut. Yang terakhir adalah topologi extend star, merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star, di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star, yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan node pusat. Traffic data atau lalu lintas data mengalir dari node ke subnode, lalu diteruskan ke central node dan kembali lagi ke node. Topologi extend star ini digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang banyak atau melebihi dari kapasitas maksimal penghubung. Gambarannya seperti berikut. Dari topologi-topologi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah topologi bus. Kelebihan dari topologi bus ini, yang pertama tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak.
biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan topologi lainnya, tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan, dan sangat sederhana. Adapun kekurangan dari topologi bus yang pertama adalah tidak cocok untuk traffic atau lalu lintas jaringan yang padat. Setiap bara konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Yang ketiga adalah sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada topologi bus ini. Yang terakhir adalah lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lainnya. Yang kedua adalah topologi star. Kelebihan dari topologi star adalah cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Dan apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Yang terakhir, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Adapun kekurangan dari topologi star adalah memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi, lebih banyak membutuhkan kabel daripada topologi jaringan yang lainnya. Yang ketiga, jumlah terminal yang terbatas tergantung dari port yang ada pada hub. Yang terakhir adalah lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Yang ketiga adalah topologi ring. Kelebihan dari topologi ring sendiri adalah data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Yang kedua adalah aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Yang ketiga, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Yang terakhir adalah waktu mengakses data lebih optimal. Adapun kekurangan dari topologi ring adalah kekurangannya apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang kedua, menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Yang ketiga, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Yang keempat ada topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh adalah penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance atau toleransi kesalahan. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang ketiga, relatif mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangan dari topologi mesh tersendiri adalah sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang, saat jumlah komputer dan peralatan yang terhubung semakin meningkat atau semakin banyak jumlahnya. Dan biaya yang besar juga untuk memelihara topologi mesh ini karena hubungan yang berlebih. Yang kelima ada topologi tree. Kelebihan dari topologi tree adalah mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kekurangannya yaitu menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan dan lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Yang terakhir adalah topologi extend star. Keuntungannya adalah jika satu kabel subnode terputus, maka subnode lainnya tidak akan terganggu. Apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Kelemahannya adalah tidak dapat digunakan kabel yang kelas rendah karena hanya menghandle satu traffic node, dan untuk berkomunikasi antara satu node ke node lain membutuhkan beberapa kali hops. Ya, kita masuk ke perbedaan OSI layer dan IP layer. Open System Interconnect atau OSI layer dikembangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan Badan Standarisasi Internasional atau ISO. Pengembangan ini merupakan usaha untuk menstandarisasi komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli, agar berbagai vendor dapat berkomunikasi. Sedangkan IP layer dikembangkan oleh
Department of Defense US pada tahun 1970-an. Kenyataannya model teknologi IP ini lebih populer digunakan di pasar ketimbang model yang dikembangkan oleh OSI. Selanjutnya, perbedaan OSI layer dengan IP layer adalah di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, sedangkan dalam IP hanya 1 layer, yaitu aplikasi layer. Kalau di OSI ada aplikasi presentasi dan session. Selanjutnya, dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, data link dan physical layer. Sedangkan pada IP layer dimodelkan dalam 1 layer, yaitu network access. Yang ketiga, dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada IP hanya memiliki 4 layer. Yang terakhir, IP layer lebih populer digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari mengakses internet adalah teknologi IP, bukan teknologi OSI. Terima kasih sudah menonton. Semoga mudah dipahami.